Ada 3 aktivitas utama zat yang ada di kandungan kaetenone. Jadi zat itu dikenal namanya iridoid, dan itu hanya orang-orang kedokteran yang paham tentang itu. Orang-orang farmasi, orang-orang kimia analis, kimia pangan ngerti tentang itu. Zat iridoid yang ada di noni inilah kemudian punya 3 fungsi utama. Fungsi pertama, melindungi sel sehat untuk semakin sehat. Fungsi kedua, memperbaiki sel sakit supaya sehat. Makanya kenapa yang gangrene, kemudian itu kaki yang diabetes sampai akhirnya tumbuh lagi, otak sampai tumbuh lagi, itu fungsi yang ketiga, meregenerasi sel yang sudah mati. Jadi kalau ada pasien keluarga kita kemudian masalahnya masalah sel, kalau masalah sel berarti masalah organ, masalah jantung, pankreas, hati, paru-paru, pencernaan, otak, saraf, pembuluh darah dan sebagainya, itu sel semua. Jadi kalau saya ketemu teman yang vertigo, meningitis, autis, bolot, lemot, tahu hasil penelitian di Amerika menunjukkan kalau anak-anak atau orang dewasa menonton video film pornografi, maka terjadi kerusakan di otak mereka bagian depan seperti 4 kali tabrakan mobil kerusakan otaknya. Jadi kalau otak Anda mau lemot, otak Anda nggak mau cerdas, otak Anda mau pusing, otak Anda susah untuk berpikir, lihatlah video-video pornografi itu, maka kerusakan otak Anda setara 4 kali tabrakan mobil. Dan sampai hari ini tidak ada satupun obat di dunia yang bisa untuk membantu apa? Diabetes. Ada dong obat diabetes? Tidak. Asma, ada nggak asma obatnya? Tidak. Obat kanker ada dong? Tidak. Jadi dunia medis sekarang ini tidak bisa menyelesaikan masalah-masalah penyakit, tapi hanya mengurangi rasa sakit. Tapi organ kita masih tetap rusak. Jadi harusnya mungkin rusak dalam waktu setahun 2 tahun, dengan obat itu mungkin rusaknya nanti dari 3 tahun 4 tahun lagi, tapi tetap rusak. Jadi tidak menyelesaikan masalah. Kira-kira seperti itu. Hasil risetnya luar biasa. Next, Mas. Nah ini nih yang tiroid, kanker tiroid. Lihat kanker tiroid ya. Ini pasien yang diterapi oleh salah satu teman saya. Lihat besarnya luar biasa itu. Besar sekali kankernya di sana. Mulai pecah. Itu orang kalau nggak ngerti paniknya luar biasa. Makanya biasanya kita edukasi, kita bimbing. Pak, kalau ada reaksi nanti ini mungkin keluar darah, pecah, tenang. Jangan panik, karena itu proses penyembuhan, pecah semua. Oke, lihat semakin mengecil, lihat semakin mengecil. Wah lihat tuh nomor 5. Akhirnya akhirnya operasi dihajar noni. Seminggu setelah operasi apa yang terjadi? Di tempat jahitannya melengkung besar, bengkak besar. Pas dipegang sama profesornya, waduh, ini apa nih? Dibuka sebentar, kata profesornya, kalau darah bahaya, kalau nanah lebih bahaya lagi. Begitu dibuka sedikit jahitannya, keluar darahnya. Pas dikeluarkan ternyata darah kotor, ternyata sisa-sisa kanker. Profesornya bingung. Seumur-umur saya jadi profesor ahli bedah kanker otak, baru kali ini saya ketemu pasien kanker otak yang darah kotor, sisa kankernya keluar sendiri di otak. Sayangnya si pasien saya itu nggak ngomong kalau dia minum noni, padahal kan itu bisa jadi ilmu buat si profesornya. Keluar semua dipencet, orang pencet bisul. Pak, luar biasa Pak. Ini Bapak ini beruntung sekali karena semua pasien kanker otak habis operasi biasanya harus dihajar lagi pakai suntikan di otaknya, dihajar obat kimia di dalam supaya hancur semua yang sisa-sisanya. Anda nggak perlu disuntik, keluar sendiri, kata profesor. Teman saya yang dokter malah nangani kanker otak lebih luar biasa lagi. Kalau yang ini kan di kepala keluarnya, ini keluarnya di mana? Di lubang air mata keluar darahnya, di kuping keluar darahnya. Tapi karena sudah diedukasi tenang, kalau kanker otak biasanya kanker itu akan menghabiskan dirinya keluar lewat lubang-lubang yang tersedia di organ wajah Anda akan keluar. Jadi ketika dikasih tahu dia tenang semua. Hasilnya luar biasa. Ya, next, Mas lihat.